juga nggak kena juga. Kasihan, kasihan. Film ini dimulai dengan menggambarkan sebuah distrik di Pulau Tangda yang telah menjadi pusat berbagai bisnis ilegal yang dikelola oleh para gangster. Di sebuah klinik bedah plastik, seorang pria paruh baya bernama Tarmidi terlihat sedang menangani seorang pasien bernama Lin Haiyan yang ternyata adalah keponakannya sendiri. Lin datang dengan satu tujuan, mengubah wajahnya untuk melarikan diri dari kelompok gangster yang kini memburunya. Diketahui bahwa Lin ini adalah petarung terkuat di dunia bawah tanah. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika suatu hari ia dipaksa untuk merampok emas oleh kelompok gangster di Pulau Tangda setelah istri dan putrinya disandra. Tak punya pilihan lain, Lin terpaksa melakukan perampokan. Sayangnya, meskipun ia berhasil mencuri emas tersebut, para gangster tetap membunuh istri dan putrinya. Kejadian itu membuat Lin dipenuhi amarah dan dendam. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri bersama emas curian dengan satu tujuan, membalas kematian keluarganya dan menuntut balas terhadap para gangster. Setelah semua persiapan selesai, Tarmidi memulai operasi plastik pada Lin menggunakan metode tradisional dengan jarum akupuntur dan pisau. Tepat saat operasi itu selesai, para gangster yang dipimpin oleh bos mafia bernama Feili mengepung klinik milik Tarmidi. Dengan wajah barunya yang masih diperban, Lin dibantu oleh Tarmidi terpaksa harus menghadapi Pei dan anak buahnya. Pertempuran sengit pun pecah di dalam klinik. Pei yang mulai kewalahan menghadapi tinju-tinju mematikan Lin, akhirnya melemparkan sebuah granat yang meledakkan seluruh klinik bedah plastik milik Tarmidi. Melihat hal itu, Tarmidi dengan sigap melindungi Lin dari ledakan, meskipun pada akhirnya ia harus kehilangan nyawanya. Lin Haiyan kembali patah hati karena kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Dengan luka di kakinya akibat ledakan, ia memaksakan diri untuk meninggalkan daerah itu, berharap para gangster tak lagi mengejarnya. Di saat yang bersamaan, seorang anak laki-laki yang membawa kue ulang tahun secara diam-diam menyaksikan perkelahian tersebut dari kejauhan. Sejak malam itu, Lin Haiyan menghilang tanpa jejak. 15 tahun kemudian, Lin memilih untuk menjalani hidup sederhana sebagai seorang koki di sebuah restoran kecil. Ia tak pernah menggunakan emas curian itu untuk meraih kemewahan. Menurut Lin, selama Pei tidak bisa menikmati emas tersebut, maka balas dendamnya telah lunas. Saat Lin sibuk di dapur menyiapkan berbagai pesanan, pemilik restoran bernama Mina terlihat melayani para pelanggan yang datang silih berganti. Tengah kesibukan itu, Mina secara tak sengaja melihat seorang pria mencurigakan. Dengan gerakan diam-diam, pria itu menaburkan sesuatu ke dalam minuman wanita yang duduk bersamanya. Menyadari adanya niat jahat, Mina segera mencoba menghentikan tindakan pria tersebut. Keributan pun terjadi hingga seorang polisi bernama Achan datang ke tempat kejadian.
潘越，我玩的臭脚了。 Setelah Lin turut membantu mengusir pelaku, Achan justru menunjukkan sikap seperti petugas korup lainnya. Ia malah membela si pelaku dengan membuang barang bukti, minuman yang kini ia pegang, dan membawa pria itu keluar dari restoran. Meski frustasi dengan sikap Achan, Lin tak melawan. Ia hanya diam menghadapi ketidakadilan yang telah lama mengakar. Di Pulau Tangda, masyarakat sudah tahu bahwa polisi di sana tak benar-benar melindungi rakyat. Sebaliknya, mereka justru memberi perlindungan kepada gangster yang menguasai pulau itu. Di sisi lain, seorang gadis kecil bernama Xiaodi, putri dari Mina, terlihat sedang berjalan pulang dari sekolah. Namun di tengah jalan, ia dilecehkan oleh beberapa teman sebayanya. Tanpa rasa takut, Di melawan para pengganggu itu dengan tenang menggunakan teknik seni bela diri yang diajarkan oleh Lin. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Lin muncul dari balik pohon dan memandang Di dengan bangga. Ia percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan bahkan sejak dini, dan melihat keberanian Di membuatnya merasa puas. Melihat Lin datang, Di tampak senang. Baginya Lin bukan hanya sekedar guru atau pelindung, tapi sosok yang ia anggap sebagai ayah. Di tak pernah tahu siapa ayah kandungnya, dan selama ini Lin telah mengisi ruang itu dalam hidupnya. 生日快乐！ Malam itu, Lin mengantarkan pesanan makanan ke sebuah klub malam di daerah Pulau Tangda. Di sana, ia tanpa sengaja melihat Achan sedang bersama sekelompok pengedar narkoboy. Meski terkejut menyaksikan perilaku sang polisi, Lin memilih diam dan tetap menyelesaikan pekerjaannya sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang. Sementara itu, di dalam klub malam, Achan dan para pengedar terlihat bersenang-senang. Namun, suasana berubah ketika salah satu pengedar menerima panggilan telepon dari seseorang misterius yang memberitahunya bahwa Achan sebenarnya hanya berpura-pura menjadi polisi korup. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan bukti terkait transaksi narkoboy yang terjadi di dalam klub malam tersebut. Mendengar informasi itu, pengedar tersebut segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Achan. Kini, Achan yang terpojok terpaksa harus menghadapi mereka. Dengan kemampuan seni bela dirinya, ia berhasil melumpuhkan para pengedar satu persatu, lalu segera memanggil rekan-rekannya untuk melakukan penangkapan dan menginterogasi mereka. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Achan memberitahu salah satu bawahannya bahwa ada seorang mata-mata di kepolisian, seseorang yang sengaja membocorkan identitasnya dengan tujuan untuk menggagalkan penangkapan para gembong narkoboy yang telah lama menjadi incarannya. Pada saat yang sama, Lin dan Mina sedang merayakan ulang tahun Di. Dalam suasana hangat dan penuh kebahagiaan itu, mereka bertanya pada Di tentang keinginannya. Dengan polos tapi penuh harapan, Di kemudian berdoa agar Lin menikahi ibunya karena di matanya, Lin sudah seperti ayahnya sendiri. Lagi pula, Di tahu bahwa Lin dan Mina telah saling mencintai sejak lama. Mendengar permintaan itu, Lin dan Mina hanya saling melempar senyum, tak berkata apa-apa, tapi jelas terpancar kehangatan di antara mereka. Setelah perayaan sederhana itu selesai, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita bernama Mei, yang tampaknya ketakutan dan kelelahan. Mei baru saja melarikan diri dari kejaran para gangster. Merasa simpati, Mina segera mengizinkannya masuk dan memberinya tempat untuk beristirahat. Setelah sedikit tenang, Mei mulai bercerita. Ia datang ke Pulau Tangda untuk bertemu dengan pacarnya. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa pria itu ternyata seorang gangster yang terlibat dalam perdagangan manusia. Bahkan, Mei sendiri hampir dijual kepada seseorang. Namun, saat ia melihat kesempatan, ia segera melarikan diri. Mendengar cerita itu, Lin memperingatkan Mina bahwa membiarkan Mei tinggal di sana bisa sangat berbahaya. Tapi Mina tetap bersikeras. Ia merasa Mei butuh tempat aman, dan karena malam semakin larut, ia memutuskan membiarkannya tinggal sementara di rumah mereka.
Mina mendekati Lin yang sedang duduk sendirian di depan restoran. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa kehadiran Mei mengingatkannya pada masa lalunya saat ia sendiri pernah ditipu oleh pacarnya dan hampir dijual kepada gangster. Waktu itu, Mina hampir menyerah pada hidup sebelum akhirnya diselamatkan oleh Lin yang melihatnya sedang berdiri di atap sebuah gedung, siap melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Sejak saat itu, Mina selalu menganggap Lin sebagai malaikat pelindungnya, sebuah berkah bagi dirinya dan juga bagi Di. Meskipun kini ia tahu bahwa membiarkan Mei tinggal di rumah mereka bisa berbahaya, Mina merasa tak tega mengabaikan permohonan seorang perempuan yang sangat membutuhkan perlindungan. Ia memohon kepada Lin agar mau menerima Mei di rumah mereka meski hanya untuk sementara waktu. Mendengar permintaan itu, Lin akhirnya memahami perasaan Mina. Ia mengangguk pelan dan berjanji akan membantu Mei, terutama jika para gangster datang mencarinya. Keesokan harinya, saat suasana pagi masih tenang, sekelompok gangster tiba-tiba muncul di depan rumah Mina. Mereka dipimpin oleh seorang wanita kejam bernama Hong. Tujuan mereka jelas, menangkap Mei. Sayangnya, Lin sedang tidak berada di rumah saat itu, membuat situasi semakin buruk. Tanpa perlindungan, para gangster dengan mudah menangkap Mei. Namun, bukan hanya itu, dengan penuh kekejaman, mereka juga menculik Di. Mereka berencana menjual gadis kecil itu ke luar negeri sebagai bagian dari jaringan perdagangan manusia. Mina yang berada di rumah hanya bisa berteriak dan menangis, tak berdaya menghentikan aksi para gangster. Ia hanya bisa menyaksikan dengan hati hancur ketika putrinya dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa pergi oleh orang-orang tak berperasaan itu. Setelah kejadian itu, Lin dan Mina bergegas menuju kantor polisi untuk melaporkan penculikan Di dan Mei. Namun, ketika mereka sampai di sana, petugas polisi sama sekali tidak menanggapi laporan mereka dengan serius. Hal ini membuat Mina semakin marah sampai ia mengumpat dengan keras karena merasa tak dihargai. 不是应该立即出警吗？看到了吗？每个案子都很着急。我这要是个三长两短，你们手一握，什么叫一个一个来啊？ Tak lama kemudian, Achan tiba di kantor polisi. Ia terkejut saat melihat dokumen laporan dari Mina yang memuat foto Mei, wanita yang sebelumnya ia temui di klub malam. Rasa ingin tahunya pun muncul, dan ia segera menginterogasi seorang bandar narkoboy yang telah tertangkap untuk mencari tahu di mana para penculik itu bersembunyi. Dari hasil interogasi tersebut, Achan mengetahui bahwa para penculik itu berasal dari komplotan yang dipimpin oleh Fei Li, gangster terbesar di Pulau Tangda. Mendengar hal ini, Achan langsung meminta bantuan pada komandannya Bandi untuk mengusut lebih lanjut kasus penculikan ini. Mendengar inisiatif dari Achan, Bandi merasa bangga. Ia melihat perwira muda di hadapannya tumbuh menjadi polisi yang kompeten, bahkan lebih dari yang ia duga. Sebagai teman dekat ayah Achan, Bandi merasa bahwa inilah saatnya untuk membantu dan melindungi Achan dalam menjalankan tugas kepolisiannya. Bandi berjanji akan memberikan dukungan penuh pada Achan, memastikan bahwa kasus penculikan ini akan segera diungkap, meskipun itu berarti mereka harus melawan Fei Li dan komplotannya. Setelah percakapan mereka, Achan dan Bandi mengunjungi makam ayah Achan. Di sana, Achan mengenang kejadian tragis 15 tahun lalu saat ayahnya terbunuh saat mencoba menghentikan perkelahian antara Lin dan para gangster yang dipimpin oleh Fei Li. Pada waktu itu, Achan masih muda menyaksikan perkelahian tersebut dan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia percaya bahwa Lin adalah orang yang membunuh ayahnya. Sejak saat itu, Achan telah mencari Lin dengan satu tujuan, membalas dendam atas kematian ayahnya. Sementara itu, Lin dan Mina menerima bantuan dari penduduk setempat yang dengan tulus memberikan rekaman CCTV dari toko mereka masing-masing untuk membantu mengidentifikasi para penculik. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, Lin akhirnya menemukan sebuah bangunan di pinggir Pulau Tangda yang menurut keterangan penduduk setempat merupakan markas dari gangster. Seperti yang sudah ia duga, tempat itu memang digunakan oleh Fei Li dan komplotannya. Di dalam gedung tersebut, Di dan Mei bersama banyak wanita lain dipenjara dan akan dijual oleh geng Fei Li sebagai bagian dari perdagangan manusia. Keesokan harinya, ketika Lin pergi ke markas gangster untuk menyelamatkan Di, Achan juga berada di tempat yang sama. Ia menyusup ke markas tersebut untuk menyelidiki kasus penculikan yang sedang ia tangani.
tanpa mengetahui bahwa Lin juga berada di sana dengan tujuan yang sama. 今天的演讲我不能放太紧了。哎，你你以为我看不明白这个小戏吗？我要把你捉死了！ 等我回来。 Pada saat yang sama, Achan secara diam-diam merekam acara pelelangan wanita yang terjadi di gedung itu. Pria yang memimpin pelelangan itu tidak hanya memperdagangkan mereka, tetapi juga melecehkan para wanita dengan sangat kejam. Achan yang menyaksikan pemandangan itu bertekad untuk segera menghentikan semua ini. Sementara itu, Lin juga menemukan sebuah kamar di gedung yang sama di mana para wanita ditawan sebelum dijual ke luar negeri. Saat melihat mereka, Lin terkejut karena semua wanita di ruangan itu memiliki bekas luka dari operasi di perut mereka. Sepertinya mereka dijadikan korban eksperimen atau diubah untuk tujuan tertentu. Ketika Lin berusaha membebaskan mereka, Achan tiba-tiba masuk. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman besar antara keduanya, terutama karena Lin mengenal Achan sebagai petugas polisi yang dulu dikenal korup. Tanpa pikir panjang, mereka pun terlibat dalam perkelahian sengit. Namun, setelah beberapa saat, Achan akhirnya menjelaskan tujuannya. Ia mencari Mei dan Di dan ingin menghentikan jaringan perdagangan manusia ini. Setelah mendengar penjelasan itu, Lin menghentikan serangannya dan meskipun ragu, memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Sayangnya, kehadiran mereka akhirnya terdeteksi oleh anak buah Pei Li yang datang mencari mereka. Tanpa pilihan lain, Lin dan Achan harus bekerja sama untuk bertarung melawan puluhan gangster yang mencoba menghabisi mereka. Karena kalah jumlah, Achan akhirnya memutuskan untuk memanggil bawahannya yang sedang menunggu di luar gedung dan meminta Lin untuk melarikan diri bersamanya. Saat itu, Achan memperhatikan Lin yang berjalan dengan pincang, sebuah gerakan yang mengingatkannya pada pria yang ia yakini sebagai pembunuh ayahnya. Meskipun demikian, Achan masih belum bisa memastikan kecurigaannya, terutama karena Lin memiliki wajah yang sangat berbeda dari yang dia cari selama ini. Sekembalinya dari markas gangster, Achan langsung menyerahkan bukti-bukti yang telah dia kumpulkan kepada komandannya, Bandi. Namun, yang mengejutkan, Bandi menolak untuk menerima bukti tersebut dan malah menyuruh Achan untuk menghentikan penyelidikannya. Achan pun merasa bingung dengan perintah tersebut, mengingat mereka bisa menangkap Pei Li dengan semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Bandi kemudian menjelaskan bahwa ia khawatir dengan keselamatannya jika harus menghadapi gangster paling berbahaya di Pulau Tangda seperti Pei Li. Lebih dari itu, Bandi mengungkapkan sisi lain dari perasaannya. Ia mengakui bahwa ia tidak ingin kehilangan Achan seperti dia kehilangan ayahnya. Sementara itu, di rumah Fei Li, ia tengah menikmati waktu melukis bongkahan molekul wanita, sebuah kebiasaannya yang menenangkan dirinya. Namun, ketenangannya terganggu saat Hong datang untuk melaporkan kekacauan yang terjadi di markas mereka. Setelah meninjau rekaman CCTV dari kejadian tersebut, Fei Li segera mengenali jurus bela diri yang digunakan oleh Lin. Dengan mudah, ia menyadari bahwa Lin adalah orang yang telah mencuri emasnya 15 tahun yang lalu. Fei Li kemudian memberitahu Hong
Hong bahwa Lin adalah orang yang telah membunuh ayahnya, seorang gangster besar di masa lalu yang sangat dihormati. Mendengar hal tersebut, Hong pun tampak marah dan penuh dendam. Ia berencana untuk membalas dendam kepada Lin atas kematian ayahnya, menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu. Sementara itu, Achan yang masih curiga kepada Lin meluangkan waktu untuk menonton video pertandingan tinju dari 15 tahun yang lalu. Setelah menyaksikan pertandingan tersebut, Achan akhirnya menyadari bahwa orang yang selama ini bekerja dengan geng di markas tersebut adalah Lin, orang yang selama ini ia cari. Achan semakin yakin bahwa Lin adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Achan pun mulai mencari bukti tambahan untuk membuktikan bahwa Lin memang terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Dengan tekad membara, ia berencana untuk membalas dendam dan menuntut keadilan atas kematian sang ayah yang terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, setelah Lin pulang dari rumah sakit untuk mengobati lukanya, ia dikejutkan oleh Hong dan anak buahnya yang sudah menyandra Mina. Lin merasa tidak berdaya untuk bertindak karena para gangster tersebut bersenjata api yang bisa melukai Mina kapan saja. 事情就是在他面前。的话就冲我来。我们已经包场了。 Dalam situasi yang semakin mencekam, tiba-tiba Achan datang ke rumah makan Mina dan langsung melawan para gangster yang sedang membuat onar. Baku tembak pun terjadi di rumah makan itu hingga Achan berhasil mengalahkan para gangster. Sayangnya, Hong berhasil kabur sebelum ia bisa ditangkap. Setelah perkelahian itu, Mina yang terluka parah akhirnya pingsan karena tertembak di dalam perut. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Mina menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Lin. Dengan suara lemah, Mina berpesan kepada Lin untuk menyelamatkan dan membesarkan Di agar menjadi wanita soleha. Menyaksikan kematian Mina, Lin merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, kesedihan itu segera berubah menjadi amarah dan rasa kehilangan yang menggerusnya. Dalam keadaan yang hancur, Lin tiba-tiba dibawa paksa ke kantor polisi oleh Achan. Ia dituduh atas perampokan dan pembunuhan yang terjadi 15 tahun lalu. Dalam keadaan dilanda kesedihan, Lin kehilangan kendali dan menyerang Achan. Setelah perkelahian sengit, Lin akhirnya berhasil mengalahkan Achan. Namun, meski begitu, Lin tidak sempat berhenti untuk merasakan kemenangan. Ia berjalan menghampiri jasad Mina dan berjanji di dalam hatinya, ia akan menyelamatkan Di yang sudah dianggapnya seperti putrinya sendiri. Tanpa menunda-nunda lagi, Lin meninggalkan rumah makan Mina, bersumpah untuk memenuhi janjinya kepada Mina. Tak lama setelah peristiwa tersebut, Achan berhasil melepaskan diri dari borgol dan kembali ke mobilnya. Dengan perasaan kecewa dan bingung, ia segera menelpon Bandi untuk melaporkan pelarian Lin. Namun, saat Achan menyebut nama Lin, Bandi tampak enggan untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut. Bandi hanya mengatakan bahwa dia sedang dalam rapat. Achan merasa kecewa dengan sikap Bandi, terutama setelah ia menemukan bahwa Bandi berbohong. Merasa ada yang tidak beres, Achan memutuskan untuk mengikuti Bandi secara diam-diam. Ia menyusuri jalan dan akhirnya menemukan bahwa komandannya tersebut menuju ke perpustakaan. Penasaran, Achan terus mengikuti Bandi hingga ia tiba di sana. Di perpustakaan, Achan akhirnya menyaksikan pertemuan yang mengejutkannya.
Bandi ternyata telah bekerja sama dengan Fei Li dan Hong. Dalam pertemuan itu, Hong dengan tegas meminta Bandi untuk menghentikan Achan dari mengganggu kegiatan ilegal para gangster. Achan merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Percayaan yang ia bangun selama ini terhadap komandannya mulai hancur. Setelah pertemuan antara Bandi dan Hong berakhir, Achan mendekati Bandi dengan perasaan kecewa yang sangat mendalam. Ia menanyakan dengan tegas, "Kenapa kamu bekerja sama dengan mereka? Kenapa kamu membiarkan para gangster menguasai pulau ini?" Meskipun tertangkap basah, Bandi mencoba menyangkalnya. Ia berusaha menjelaskan bahwa semua itu adalah bagian dari rencananya untuk menyusup dan menangkap para gangster di waktu yang tepat. Bandi meyakinkan Achan bahwa ia sedang bekerja untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi untuk saat ini, dia perlu menunggu dan tidak mengganggu urusan Fei Li. Meskipun mendengar penjelasan tersebut, Achan masih tampak ragu dan bingung. Kecurigaannya terhadap Bandi semakin mendalam, dan ia merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Ia harus memutuskan apakah akan terus mempercayai komandannya atau mengikuti jalan yang mungkin lebih gelap namun benar. 干掉他们，我必须要成为他们，我自然会把他们一网打尽，永远无法抵消犯下的过错。一定有伤亡。 Di sisi lain, Hong melakukan video call dengan Lin, mengancamnya dengan kematian Di jika ia tidak segera menyerahkan semua emas yang disembunyikannya. Ancaman itu membuat Lin merasa terhimpit oleh rasa takut dan marah yang membara. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk pergi ke markas Fei Li, berharap tidak mengulangi masa lalu kelamnya yang selalu berakhir dengan kehilangan orang yang dia cintai. Sesampainya di markas Fei Li, Lin menyerahkan setengah dari emas batangan yang selama ini ia simpan dengan penuh pengorbanan. Ia berharap Fei Li menepati janjinya untuk membebaskan Di. Namun, Fei Li menolak kompromi tersebut. Tanpa ampun, ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lin sambil mengejeknya karena telah mengubah wajahnya untuk melarikan diri. Di tengah ketegangan itu, Fei Li dengan sengaja menjatuhkan gelas bir di depan Di. Pecahan kaca dari gelas tersebut melukai kaki Di, membuat Lin terguncang melihat penderitaan yang dialami oleh gadis kecil yang dianggapnya sebagai putrinya. Lin hanya bisa menahan rasa frustasi yang mendalam, terjebak dalam lingkaran kebencian dan ketidakberdayaan, dikelilingi oleh anak buah Fei Li yang siap menghabisinya kapan saja. Sementara itu, Hong yang masih percaya bahwa Lin adalah pembunuh ayahnya, bertekad untuk membalaskan dendam. Keinginan untuk menghancurkan Lin, orang yang telah menghancurkan hidupnya dan ayahnya, semakin membara dalam hatinya. Semua perasaan ini kini mengarah pada satu tujuan, menghancurkan Lin dengan cara apapun. Lin yang bingung dengan situasi tersebut karena ia bukan pembunuh yang dicari, namun Hong yang dipenuhi amarah segera menyerangnya dengan emas batangan. Tanpa diduga, Fei Li menipu Hong, berencana mengeliminasi Lin tanpa terlibat langsung. Tepat saat Hong hendak membunuh Lin, pasukan SWAT tiba di markas gangster, mengejutkan semua orang. Ternyata sebelumnya, Lin telah bertemu dengan Achan dan meyakinkannya bahwa Fei Li dan gengnya adalah pembunuh yang sebenarnya. Achan pun mengerahkan tim SWAT untuk menyerbu markas Fei Li, memicu baku tembak sengit antara kedua kelompok. Melihat hal ini, Fei Li memerintahkan Hong untuk menghalangi Lin dan Achan yang hendak membebaskan para wanita yang dipenjara. Tanpa ragu, Achan menghadapi Hong dan menyuruh Lin untuk pergi menyelamatkan Di.
Lin segera bergegas naik ke atas gedung untuk menyelamatkan Di yang sudah dibawa ke sana oleh Fei Li. Anehnya, Fei Li mengizinkan Lin untuk membawa Di turun dari atap karena diam-diam Fei Li telah menyiapkan bom untuk melenyapkan mereka berdua. Meskipun mereka akhirnya menderita luka serius akibat ledakan tersebut, Fei Li memanfaatkan kesempatan itu untuk mengarahkan senjata apinya kepada Lin. Untungnya, Achan tiba tepat waktu menyerang dan memukul Fei Li. Saat Achan mulai melawan Fei Li, Lin bergabung untuk membantu Achan menghadapi pemimpin geng tersebut. Selama perkelahian, Fei Li melempar Di dari lantai atas gedung yang menyebabkan Achan dengan cepat merawel dan menyelamatkan gadis itu. Di saat yang sama, Lin mendorong Fei Li hingga jatuh. Meskipun jatuh dari ketinggian, Fei Li selamat dan menyatakan dirinya sebagai penguasa Pulau Tangda yang tak terkalahkan oleh siapapun. Fei Li juga mengakui bahwa dia telah bersekongkol dengan Bandi dan membunuh mantan bosnya yaitu Ayah Hong untuk mencapai posisi sebagai gangster paling ditakuti di pulau itu. Tanpa diduga, Hong mendengar semua pengakuan Fei Li dan dalam kemarahannya karena telah ditipu dan ayahnya terbunuh, Fei Li melawan dengan menojos perut Hong. Di saat yang sama, Lin berjuang untuk bangkit dan berhasil melumpuhkan Fei Li dengan batu menggunakan kekuatannya yang tersisa. Lin terus menyerang Fei Li untuk membalas kematian semua orang yang dicintainya. Fei Li akhirnya terluka parah dan tepat ketika Bandi tiba di tempat kejadian, Bandi langsung menjedor babatok Fei Li hingga kojor. Setelah membunuh pemimpin gangster, Bandi mengucapkan kata La Fonda yang membuat Achan terkejut karena sebelum kematian ayahnya, ia sempat mendengar kata-kata itu. Achan lalu memberikan pistol kepada Bandi, namun Bandi malah mengarahkan pistol itu ke Achan. Saat itu, Achan menyadari bahwa Bandi telah membunuh Fei Li untuk menjadi satu-satunya penguasa di Pulau Tangda. Bandi dengan arogan membenarkan perkataan Achan dan mengakui telah membunuh ayah Achan yang selama ini menyelidiki para gangster dan menghalangi rencananya. Mendengar hal ini, Achan diliputi kesedihan dan ketidakpercayaan, tak menyangka bahwa Bandi yang selama ini dianggap sebagai rekan bisa mengorbankan temannya demi tujuan jahatnya sendiri. Meskipun Achan bisa saja membunuh Bandi saat itu juga, ia memilih untuk menyerahkan komandannya kepada pihak berwenang agar dihukum sesuai dengan sistem hukum. Achan kemudian menyelamatkan Mei dan para wanita lainnya yang dipenjara di dalam kontainer. Di sisi lain, Di berduka atas Lin yang menghembuskan napas terakhirnya. Hingga akhir hidupnya, Lin merasa puas karena telah memenuhi janjinya kepada Mina dan mengenang masa-masa bahagia bersama mereka sebelum kematiannya. Di akhir film, Pulau Tangda bebas dari gangster dan hidup dalam kedamaian. Achan dan Mei mungkin mulai membangun hubungan baru serta memutuskan untuk merawat Di yang terus merasa bahwa Lin masih ada untuk melindunginya.
小年纪不学好，我把你们抓进去。这一招叱咤全台。 Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Yah, cerita ini mengajarkan kita bahwa balas dendam tidak akan membawa kedamaian. Dan keadilan hanya bisa tercipta melalui keberanian untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang benar. Nah, bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu sajalah yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.